Raja Rencong dari Utara. Bagian 3. Meski bagaimanapun kehebatan dan kecepatannya untuk mengelak atau menangkis, tapi kini sudah kasib. Yang bisa dilakukannya hanyalah memaki dan merutuk dalam hati. Si gadis mengeluh tinggi sewaktu totokan yang pertama melanda jalan darah di punggungnya. Kedua tangannya dengan serta-merta lumpuh. Tubuhnya terhuyung-huyung ke muka. Dalam sedetik lagi, dua totokan segera pula akan mendarat menyusul di bagian lain tubuhnya. Dalam keadaan yang demikian kritisnya bagi si gadis, tiba-tiba mengumandanglah suara bentakan yang kerasnya laksana gelegar gunung meletus. Pandansuri, siapa yang berani berlaku kurang ajar terhadapmu? Satu gelombang angin yang luar biasa dahsyatnya menderu, membuat ketiga kiai terhuyung 5 langkah dari kalangan pertempuran. Sedang gelombang angin itu sekaligus melepaskan totokan di tubuh si gadis yang ternyata bernama Pandansuri. Jilid 6. Mendengar suara bentakan itu dan merasa totokan pada punggungnya lepas, Pandansuri menjadi lega. Sebaliknya, ketiga kiai terkejut bukan main. Mereka adalah orang-orang cabang atas dalam ilmu silat, tapi sekali terpas saja ketiganya telah dilemparkan keluar sejauh 5 langkah dari kalangan pertempuran. Mereka sama palingkan kepala dengan cepat. Seorang laki-laki berbadan tinggi tegap berdiri bertolak pinggang di bawah atap bangunan tua. Pakaiannya dan juga destarnya yang tinggi berwarna ungu. Tampangnya yang angker itu dihias dengan kumis hitam melintang. Bajunya yang sengaja tidak dikancingkan memperlihatkan dada yang penuh otot dan berbulu. "Apakah kami berhadapan dengan Raja Rencong dari Utara?" tanya Kiai Suhudilah. Pelipis laki-laki itu menggembung. "Sialan, ditanya malah menanya. Jawab, apa kalian tidak malu mengeroyok seorang perempuan?" "Malu atau tidak malu bukan itu soalnya," jawab Kiai Suhudilah. "Kami datang mencari Raja Rencong. Dan anak gadisnya hendak membunuh kami bertiga. Apakah salah kalau kami tak bisa berpangku tangan?" Laki-laki berkumis melintang tertawa sambil usap-usap dadanya yang berbulu. "Baru menghadapi anaknya, kalian sudah kewalahan. Bagaimana kalian punya nyali untuk datang kemari dan mencariku? Ayah, perlu apa bicara panjang lebar dengan tua bangka ini? Dia telah menghina kita, biar kau saksikan bagaimana aku memberi pelajaran caranya mati pada mereka." Pandansuri lantas cabut sebilah rencong perak dari balik pakaiannya. Senjata ini berkilauan ditimpa sinar matahari dan adalah sebuah senjata mustika. Tanpa berpaling pada anaknya, Raja Rencong berkata, "Pandan, kau masuklah. Siapkan arena topan utara." Meskipun hatinya penasaran sekali diperintah demikian, dengan banting-banting kaki Pandansuri akhirnya masuk ke dalam bangunan tua yang berbentuk seperti bangunan tempat kediaman hantu itu. "Raja Rencong dari Utara," kata Kiai Suhudilah. "Banyak hal pertanggungan jawab yang hendak ku minta padamu. Begitu, silahkan masuk ke tempatku. Kita bicara di arena topan utara." "Cukup di sini saja," sahut Kiai Suhudilah. Raja Rencong menyeringai. "Walau bagaimanapun aku masih punya peradatan dalam menerima kunjungan tamu. Sekalipun tamu-tamu itu datang sengaja untuk mencari mampus." Abis berkata begitu, Raja Rencong memutar tubuh dan masuk ke dalam bangunan tua. Mau tak mau, ketiga kiai terpaksa mengikuti dari belakang. Bangunan itu ternyata panjang sekali. Ketiga kiai melangkah di belakang Raja Rencong terpisah sejauh 10 langkah. Mereka senantiasa berlaku waspada karena kalau bangunan tua itu betul-betul menjadi sarang Raja Rencong dari Utara, bukan mustahil dilengkapi dengan segala macam alat rahasia yang berbahaya. Dan bukan tidak mustahil pula Raja Rencong tengah hendak menjebak mereka bertiga. "Kawan-kawan, bagaimana kalau kita serang dan ringkus dia hidup-hidup selagi membelakangi kita ini?" bisik Kiai Selawah. Kiai Suhudilah merenung sejenak lalu menggeleng pelahan. "Itu tindakan pengecut," katanya. "Kalau kita menang tak akan terpuji, kalah malah memalukan. Tapi terhadap manusia biang malapetaka macam yang satu ini, kurasa tak perlu memakai segala macam ukuran baik dan buruk lagi," bisik Kiai Tanjung Laboh. "Walau bagaimanapun, kita tak bisa bertindak begitu," menyahut Kiai Suhudilah. Ketiganya melangkah terus mengikuti Raja Rencong. Mereka menuruni sebuah tangga batu. Tangga itu sebenarnya terbuat dari batu marmer yang putih bersih. Tapi karena tak pernah dirawat dan dibersihkan, tangga itu telah menjadi hitam diselimuti lapisan debu setinggi beberapa mili. Raja Rencong menuruni anak tangga dengan sikap acuh tak acuh. Ketika Kiai Suhudilah dan kawan-kawan memandang ke bawah, pada lapisan debu yang menutupi anak-anak tangga tak kelihatan sedikit jejak pun. Sebaliknya, ketika mereka memandang ke belakang, ke anak-anak tangga yang tadi mereka lewati, kentaralah jejak-jejak kaki mereka, meskipun tidak membayang jelas.
Dan ketiga kiai ini sama-sama menggigit bibir. Kuatkan hati kalian, bisik Kiai Suhudilah memberi semangat. Betapapun kejahatan itu tak bisa bertahan lama. Kalaupun kita harus pasrahkan jiwa di tempat ini, kita mati dalam berjuang. Mati syahid. Di bagian bawah bangunan tua itu terdapat sebuah ruang batu yang amat luas, yang kira-kira dapat menampung 500 orang, di keempat tepinya. Ruangan batu ini berbeda sekali dengan seluruh keadaan bangunan yang telah dilihat oleh ketiga kiai. Keadaannya luar biasa bersihnya, hingga bayangan-bayangan tubuh orang yang berada di ruangan itu akan kelihatan samar-samar di lantai dan dinding serta atap. Ruangan itu berbentuk 4 persegi. Di bagian tengahnya terdapat pelataran yang agak tinggi, berbentuk lingkaran. Inilah arena topan utara. Di tengah arena terdapat sebuah meja kayu jati yang indah berukir-ukir, dikelilingi 4 buah kursi. Satu dari keempat kursi ini lebih bagus dan besar dari 3 lainnya. Di atas meja terdapat 4 buah piala perak. Raja Rencong naik ke atas arena dan duduk di kursi besar, memandang pada ketiga tamunya dan berkata, "Silahkan mengambil tempat duduk." Ketiga kiai duduk di masing-masing kursi. Kewaspadaan mereka semakin dipertebal. Tak seorang lain pun yang kelihatan. "Sebelum kita bicara, silahkan minum arak dalam piala." Raja Rencong lalu mendahului meneguk arak dalam piala di hadapannya. Ketika dia meletakkan piala yang kosong itu di atas meja, kembali matanya membeliak. "Kenapa kalian tidak mau minum?" "Terima kasih, agama kami tidak memperkenankan meneguk minuman keras macam begini," sahut Kiai Suhudilah. Agamamu. Di sini, kalian harus mengikuti aturanku dan menghormati diriku." "Lekas minum." "Terima kasih. Lebih baik. Apakah kau kira aku hendak meracuni kalian?" sentak Raja Rencong mulai beringasan. "Kami datang ke sini bukan untuk minum-minum," membuka mulut Kiai Tanjung Laboh. "Tapi untuk bicara, untuk meminta pertanggungan jawabmu." Raja Rencong menyeringai, lalu matanya yang garang menyapu paras ketiga kiai di hadapannya. Dan dari mulutnya mendesis suara pertanyaan, "Bicara hal apa dan pertanggungan jawab apa?" "Kurasa kau sudah cukup maklumi," jawab Kiai Suhudilah. "Tapi aku tak keberatan untuk mengatakannya blak-blakan padamu. Selama belasan tahun daerah utara ini aman tenteram. Namun sejak kau muncul, maka di mana-mana timbul malapetaka, di mana-mana timbul keonaran. Kalau cuma malapetaka dan keonaran biasa itu bukan apa-apa, tapi kau juga sekaligus mempunyai cita-cita untuk mendirikan sebuah partai yang bertujuan jahat semata-mata." Sampai di situ, Raja Rencong menukas. Apakah menjadi hak orang lain untuk tidak tenang dengan cita-cita seseorang? Memang bukan hak orang lain. Tapi kalau cita-cita itu hendak dicapai dengan mengorbankan nyawa manusia yang tak mau tunduk dan ikut dalam partaimu dengan jalan membunuh puluhan manusia tanpa kemanusiaan, maka itu adalah hak setiap orang untuk turun tangan. Di samping itu, aku pribadi ingin meminta pertanggungan jawabmu atas kematian wakil serta 20 orang penghuni pesantren Suhudilah. Raja Rencong dari utara memuntir-muntir kumisnya. Dalam pada itu, Kiai Tanjung Laboh berkata pula, "Aku dan Kiai Selawah merasa mempunyai tanggung jawab untuk mengamankan dan menenteramkan daerah utara yang telah dilanda malapetaka besar itu. Karena itulah kami berdua datang menyertai Kiai Suhudilah. Jika begitu, katakan saja cara bagaimana kalian bertiga hendak turun tangan terhadap Raja Rencong dari utara," kata Raja Rencong. "Atas apa yang kau telah buat di dunia luar dan di pesantrenku, aku dan kawan-kawan berhak memisahkan batang lehermu dengan badan. Namun sebagai orang beragama, kami masih mau memberikan ampunan dengan jalan hanya memotong kedua tanganmu sebatas siku." Raja Rencong dari utara kerenyitkan kening, mendelikkan mata lalu tertawa gelak-gelak hingga keempat dinding ruangan itu bergetar. Tangan kirinya mengusap-usap dadanya yang berbulu. Kiai Suhudilah keluarkan sebatang golok besar yang tajam luar biasa. Sehelai rambut yang dimelintangkan di atas mata golok lalu ditiup pelahan pasti akan putus. Terima kasih. Sungguh kalian bertiga manusia-manusia beragama yang baik budi dan punya pertimbangan yang adil," kata Raja Rencong. Lalu sambungnya, "Karena kalian bertiga mau mengampuni jiwaku, maka aku pun rela pula untuk tidak mencabut nyawa kalian, meskipun aku mempunyai aturan bahwa siapa yang berani datang ke pulau ini pasti akan kubunuh. Karenanya, kalian bertiga lekas-lekas saja bunuh diri. Bagaimana cara, terserah masing-masing kalian. Tentang jenazah kalian tak perlu dikhawatirkan. Danau yang mengitari pulau ini cukup layak menjadi kubur kalian." "Raja Rencong," ujar Kiai Suhudilah, "kejahatanmu akan kami balas dengan keadilan. Itu sudah lebih dari layak."
Apakah kau masih hendak berkeras kepala mengikuti kesesatannya setan? Raja Rencong dari utara berdiri dari kursinya sambil tertawa sedingin es. Diberi kesempatan untuk bunuh diri, kalian tidak mau melakukan. Terpaksa tanganku yang bertindak. Perlahan-lahan Raja Rencong angkat tangan kanannya. 5 jari yang di kembang kukunya kelihatan berubah merah kekuningan. Wut! 5 larik sinar merah kekuningan yang panasnya bukan seolah-olah menggempur ke arah 3 kiai. Baiknya para kiai ini sudah bersiap sedia, sehingga begitu serangan ilmu kuku api dilancarkan, maka ketiganya sudah melewat dari kursi masing-masing. Yang menjadi korban ialah 3 kursi bekas tempat mereka duduk. Ketiga kursi itu serta-merta menjadi hitam hangus mengebul. Meski hati tergetar hebat melihat kehebatan kesaktian lawan, namun ketiga kiai sudah bertekad bulat untuk berkorban jiwa demi kemusnahan manusia biang malapetaka. Serentak turun, ketiganya langsung cabut senjata dan menyerang dengan hebat. Kiai Suhudilah menyerang dengan sebuah tasbih kumala hijau, sedang tangan kiri memutar golok yang tadi hendak dipakai untuk memotong kedua lengan Raja Rencong. Kiai Selawah menggempur dengan sebilah pedang biru, sedang kiai yang ketiga, yakni Kiai Tanjung Laboh, menghantam dengan sebuah kebutan yang berbentuk seperti sapu kecil. Raja Rencong dari utara berdiri di tempatnya dengan sikap acuh tak acuh, meski topan serangan melandanya. Yang hebat ialah jangankan tubuhnya, rambut atau pakaiannya pun tidak berkibar dilanda angin serangan para kiai. Sesaat 3 ujung senjata akan mencium dirinya, Raja Rencong dari utara gerakan tangan kanannya. Pedang, tasbih kumala hijau, dan kebutan sakti terpental kembali laksana menghantam benda karet yang atos. Berubahlah paras ketiga kiai. Raja Rencong dari utara tertawa mengejek. Tiba-tiba sekali tangan kanannya bergerak dan dari mulutnya yang tadi tertawa keluar seruan, makan jotosan selaksa palu godam ini. Meski sebelumnya berseru demikian rupa yang sekaligus memberi peringatan pada calon korbannya, namun ketiga kiai tak dapat melihat gerakan tangan lawan. Dan yang lebih hebat lagi, mereka tak tahu siapa di antara mereka yang menjadi sasaran, demikianlah saking cepatnya gerakan serangan Raja Rencong dari utara. Lalu terdengarlah suara, ngek. Tubuh Kiai Selawah tertekuk ke muka sebentar lalu mencelat mental keluar arena, menggeletak di lantai batu dengan perut pecah. Kiai Suhudilah dan Kiai Tanjung Lor tertegun terkesiap beberapa ketika lamanya. Kenapa termangu? Kalian toh akan menerima nasib macam dia pula, ujar Raja Rencong pula. Kedua kiai kertakan rahang. Pelipis-pelipis keduanya menggembung tanda mereka tak dapat lagi mengendalikan amarah yang meluap. Kiai Suhudilah menyerang lebih dahulu dengan jurus silat Turki yang aneh gerakannya. Silat picisan dari negeri orang yang ditontonkan di depanku, ejek Raja Rencong. Sanggupkah ilmu silat Turki menerima pukulanku yang ini? Dengan jari-jari tangan mengembang, Raja Rencong dari utara dorongkan tangan kanannya ke arah Kiai Suhudilah. Bacokan golok besar dan hantaman tasbih kumala hijau tertahan dan mental. Bersamaan dengan itu, satu gelombang angin yang luar biasa hebatnya menerpa tubuh Kiai Suhudilah. Kiai ini mengeluh dan mental keluar arena. Begitu terhantar di lantai batu, tak berkutik lagi karena meski di luar tubuhnya tak kelihatan rusak, namun di dalam 12 urat-urat yang paling penting telah putus. Itulah kehebatan ilmu pukulan, topan pemutus urat. Semangat Kiai Tanjung Laboh seperti terbang menyaksikan kematian kedua kawannya itu. Mukanya pucat tiada berdarah, dan tiba-tiba Raja Rencong berpaling padanya dengan seringai maut bermain di bibir. Sesudah melihat tontonan ngeri itu, apakah kau masih punya nyali? Bukankah lebih baik bunuh diri saja agar kau bisa mampus dengan enak? Demi Tuhan, lebih baik mati dengan senjata di tangan, daripada melakukan kepengecutan, jawab Kiai Tanjung Laboh. Seluruh tenaga dalamnya telah dialirkan ke ujung kebutan, dan sekali dia menggerakkan senjata itu, maka 10 jalan darah di tubuh Raja Rencong diancam bahaya maut. Anehnya, Raja Rencong cuma ganda tertawa yang membuat darah Kiai Tanjung Laboh tambah meluap-luap. Sekejap lagi sambaran ujung kebutan akan melanda jalan-jalan darah di tubuh lawannya, tiba-tiba tangannya terasa kesemutan dan kebutannya terpental lepas dari tangan. Meski menyadari sepenuhnya bahwa Raja Rencong bukan lawannya, namun dengan kalap, Kiai Tanjung Laboh yang berhati jantan itu menyambar pedang Kiai Selawah yang tadi terjatuh. Dan dengan senjata itu, dia menggempur habis-habisan. Hujan serangan menelikung tubuh Raja Rencong yang sama sekali tidak bergerak di tempatnya, malah menanggapi serangan itu dengan tertawa-tawa. Kiai Tanjung Laboh penasaran dan juga heran kenapa pedangnya sama sekali tak berhasil menyentuh bagian tubuh manapun dari lawannya. Tengah dia pergigi serangan,
Tiba-tiba Raja Rencong berseru. 3 jurus kau mencak-mencak sudah keliwat cukup. Lihat Jotosan, awas kepalamu. Meski sudah diperingatkan demikian rupa, namun sewaktu pukulan selaksa palu godam menyerang kepalanya, Kiai Tanjung Laboh tak sanggup berkelit. Dicobanya membabat lengan lawan dengan pedang. Tapi sudah tidak keburu, Kiai yang terakhir ini terbadai di lantai dengan kepala pecah, darah muncrat, dan otak berhamburan. Jilid 7. Di atas sebuah batu dalam sebuah goa, seorang laki-laki tua berjanggut dan berambut putih duduk bersila meramkan mata tengah bersemedi. Sejak tengah malam tadi dia bersemedi, dan sampai matahari terbit di ufuk timur, masih juga dia belum bergerak dari tempatnya. Menjelang tengah hari, jadi sesudah 12 jam lamanya duduk bersemedi, perlahan-lahan baru dia membuka kedua matanya. Aneh dan juga menyeramkan, ternyata kedua matanya berwarna putih keseluruhannya. Tapi dia tidak buta, kakek ini menghela nafas dalam. Air mukanya keruh, tanda ada sesuatu yang dipikirkannya. Dan apa yang dipikirkannya itu menimbulkan kesusahan dalam dirinya. Di dunia persilatan, orang tua ini berjuluk Datuk Mata Putih. Umurnya hampir mencapai 75 tahun. Tubuhnya kurus, hanya tinggal kulit pembalut tulang. Namun kekuatannya tidak kalah dengan orang-orang yang berumur setengah abad, dan menilik bagaimana batu tempat dia duduk bersemedi mencekung dalam, nyatalah bahwa orang tua ini memiliki tenaga dalam yang sangat tinggi. Setelah menghela nafas dalam sekali lagi, dia berdiri dan melangkah ke mulut goa. Di luar goa, pemandangan indah sekali. Betapa bahagianya menikmati keindahan alam ciptaan yang kuasa itu. Namun jauh di luar keindahan itu, hampir di segala penjuru jagat raya, bertebaran noda-noda hitam yang merusak keindahan. Noda-noda hitam itu ialah kejahatan, kecurangan, kekejian, dan segala macam kemaksiatan. Dan yang membuat orang tua ini untuk ketiga kalinya menghela nafas panjang dan dalam, ialah karena seorang di antara manusia-manusia yang melakukan kejahatan dan kekejian itu adalah muridnya sendiri. Telah 3 bulan ini didengarnya tentang perilaku muridnya itu di luaran. Dan ini membuat dia terkejut serta merasa menyesal telah mempunyai murid seperti itu. Apakah yang bisa dibuatnya selain meninggalkan pertapaan, mencari murid yang sesat itu, lalu menghukumnya? Diam-diam dia merasakan penyesalan tambah mendalam, bila dia ingat karena kepercayaan penuh terhadap sang murid, sebelum dilepas dari pertapaan dia telah menyerahkan rencong emas, sebuah senjata sakti luar biasa yang merupakan satu dari beberapa buah senjata mustika dunia persilatan. Beberapa saat kemudian, orang tua itu pun berlalu meninggalkan pertapaan. Ilmu larinya hebat sekali, hingga dalam waktu yang singkat, sosok tubuhnya sudah lenyap di kejauhan. Bersamaan dengan lenyapnya sang surya di ufuk tenggelamnya, sesosok tubuh berkelebat dan berdiri di bawah atap bangunan tua yang terletak di Bukit Toba. Tanpa memandang berkeliling, tanpa bimbang ragu sedikit pun, orang ini melangkah cepat memasuki bangunan tua. Dalam tempo yang singkat, dia sudah berada di arena topan utara yang terletak di bagian bawah bangunan tua. Segala sesuatunya di ruangan luas itu berada dalam keadaan bersih. Namun orang yang memasuki ruangan tersebut tahu bahwa baru seminggu yang lalu, 3 orang kiai telah menemui kematiannya di tempat itu. Orang itu menggerakkan bibirnya sedikit. Maka menggemalah suaranya yang keras lantang menggetarkan seantero bangunan dan ruangan. Hang Kumbara, aku datang. Belum habis kumandang gema suara itu, dari sebuah pintu di dinding kanan muncullah seorang berpakaian ungu. Begitu melihat si orang tua, laki-laki berpakaian ungu ini berseru, "Guru!" Dia melangkah cepat ke hadapan si orang tua dan menjura dalam penuh hormat. Sungguh satu kegembiraan bisa bertemu dengan guru. Mohon dimaafkan kalau murid sudah lama tak menyambangi guru, hingga guru sendiri yang sampai berkunjung ke sini. Orang tua itu, atau bukan lain daripada Datuk Mata Putih, meneliti paras muridnya sejenak lalu tertawa rawan. Kudengar kau sudah mendapat nama besar di luaran, kata Datuk Mata Putih. Ah, hanya nama dan gelar yang tak berarti, guru. Marilah kita bicara di kamarku, kata laki-laki berpakaian ungu, yaitu Raja Rencong dari Utara. Pandan Suri ada di sini, sudah sejak 10 hari dia meninggalkan pulau. Kalau begitu, biar kita bicara di sini saja. Baik, guru, tapi perkenankan murid menyuguhkan minuman lebih dahulu. Tak usah, sahut Datuk Mata Putih. Agaknya ada sesuatu hal penting yang amat mendesak hendak guru bicarakan, kata Raja Rencong dari Utara. Hang Kumbara, Datuk Mata Putih menyebut nama asli Raja Rencong, kurasa kau sudah bisa menduga maksud kedatanganku. Ah, murid yang bodoh ini mana mungkin bisa menduga, guru.
Kedatanganku sehubungan dengan apa yang ku dengar di luaran tentang kau. Apakah itu betul? Apakah yang guru dengar di luaran tentang diriku itu? Datuk Mata Putih merasa kurang senang bicara bersilat lidah begitu. Maka dia pun berkata secara belak-belakan. Ku lepas kau dari pertapaan beberapa waktu yang lalu hanya dengan dua maksud. Pertama untuk mencari pembunuh ayahmu dan kedua untuk berbuat kebaikan di atas dunia ini. Tapi apa yang kau perbuat kemudiannya? Demi cita-cita besarmu, kau membunuh belasan manusia, mendatangkan malapetaka di mana-mana. Nyatalah kau telah sesat dan aku sangat menyesal akan hal ini. Kuharap kau menyerahkan kembali rencong emas yang dulu kuberikan, dan ikut aku ke pertapaan untuk dikurung dalam goa selama 10 tahun. Sepasang bola mata Raja Rencong dari utara membelalak. Guru, apakah sesat namanya jika murid bercita-cita hendak mendirikan sebuah partai di daerah utara ini? Tidak, asal saja kau menempuh cara-cara yang wajar. Murid telah mencobanya, tapi tokoh-tokoh silat di daerah sini terlalu keras kepala dan tidak memandang sebelah mata pun terhadap murid. Kalau mereka tak mau masuk partaimu, kau tidak layak memaksa. Apalagi kalau sampai membunuh orang-orang yang tak berdosa itu. Tapi harap guru maklum kenapa murid bertindak sampai demikian jauh. Terangkan alasanmu, ujar Datuk Mata Putih pula. Murid merasa mempunyai dendam terhadap orang-orang dunia persilatan. Karena kalau tidak ada orang-orang pandai itu, maka tak akan ayah menemui kematian dalam cara yang mengerikan. Dipenggal lehernya dan kepalanya ditancapkan di atas sebilah tombak di tengah-tengah pasar. Aku tahu hal itu. Dan kau telah berhasil mencari serta membunuh manusia yang telah menewaskan ayahmu. Lantas kenapa kau menjadi tersesat? Murid tidak merasa tersesat, guru. Orang-orang dunia persilatanlah yang telah sesat dan menyebabkan kebencian murid tiada batas lagi terhadap mereka. Sesudah menamatkan riwayat pembunuh ayah, beberapa orang tokoh silat mencari murid hendak balas dendam. Dendam seakan-akan adalah dosa besar bagi murid, karena membunuh orang yang telah membunuh ayah. Mereka tak berhasil mencari murid. Dan guru tahu apa yang dibuat orang-orang berkepandaian tinggi itu? Ibu dibunuh, adik-adikku dipancung satu demi satu. 2 orang adik perempuanku diperkosa lalu ditinggalkan begitu saja sampai mereka bunuh diri. Dan orang-orang pandai itu belum puas rupanya. Sampai-sampai calon istriku pun mereka rusak kehormatannya dan dibunuh. Ketika salah seorang dari mereka berhasil murid pecahkan kepalanya, seluruh keluarga calon istriku ditumpas. Kekejaman dan kebiadaban manakah yang lebih terkutuk dari itu? Kata mereka, mereka adalah orang-orang pandai, tokoh-tokoh silat utama. Tapi kebejatan yang mereka lakukan? Salahkan kalau murid menanam rasa kebencian terhadap orang-orang pandai itu? Sesatkah kalau murid membunuh belasan manusia yang bertanggung jawab atas kematian ibu, adik-adikku, calon istriku, dan seluruh keluarganya? Orang-orang yang bertanggung jawab atas semua itu jumlahnya hanya 1/10 saja dari jumlah manusia yang telah kau bunuh. Apa pertanggungan jawab atau alasanmu atas yang 9/10 lainnya? Yang kau bunuh tanpa pangkal sebab atau kesalahan atau dosa apapun juga? Sudah murid katakan bahwa murid bertekad untuk melenyapkan orang-orang pandai di dunia ini. Karena justru merekalah yang menjadi pangkal sebab segala kejahatan. Sungguh picik jalan pikiranmu. Beberapa belas orang yang bersalah dan punya dosa, tapi ratusan manusia yang kau jadikan korban. Aku tak dapat menerima alasanmu. Lekas serahkan rencong emas dan kau ikut aku kembali ke pertapaan. Hang Kumbara atau Raja Rencong dari utara terkejut. Untuk beberapa ketika lamanya, guru dan murid saling pandang memandang. Sekelumit senyum kemudian tersungging di bibir Hang Kumbara. Apakah ini suatu perintah, guru? Tanyanya. Lebih dari perintah, jawab Datuk Mata Putih tegas. Senyum itu pun lenyaplah dari bibir Raja Rencong. Mohon dimaafkan, kali ini murid tak dapat mengabulkan permintaan, tak dapat mematuhi perintah guru. Kau sudah tahu hukuman bagi seorang murid yang membangkang? Tanya Datuk Mata Putih. Sepasang matanya yang putih memandang tajam-tajam menyorot ke mata muridnya. Jika bukan Raja Rencong, pastilah seseorang akan merasa bergidik dipandang begitu rupa oleh Datuk Mata Putih. Guru, harap kau mengerti kedudukan murid saat ini. Dalam waktu singkat, murid hendak meresmikan berdirinya Partai Topan Utara di mana murid menjadi ketuanya. Aku tidak peduli apa urusanmu, apa kedudukanmu. Sekali aku bilang serahkan rencong emas dan ikut ke pertapaan, maka kau harus patuh. Air muka Raja Rencong dari utara berubah total. Perubahan ini segera dimengerti oleh Datuk Mata Putih. Dan tanya orang tua ini, kau hendak melawan terhadap gurumu sendiri? Sungguh aneh kehidupan ini, kata Raja Rencong tanpa memandang pada gurunya.
Tiap-tiap manusia terlalu mengurus kepentingan dirinya sendiri tanpa mau memperhatikan kepentingan orang barang sedikit pun. Karena kau memaksa sedang murid tak dapat mematuhi, maka cukup pembicaraan sampai di sini, guru. Raja Rencong dari utara menjura dan hendak berlalu dari hadapan Datuk Mata Putih. Aku menyesal mempunyai murid sesat macammu ini, Hang Kumbara, ujar Datuk Mata Putih. Dan murid juga menyesal menghadapi kehidupan macam begini, kata Raja Rencong pula. Lalu sambungnya, biarlah penyesalan itu sama-sama kita bawa mati bila sudah tiba saatnya. Mungkin memang begitu caranya memupus penyesalan, menyahuti Datuk Mata Putih. Tapi bagiku, penyesalan itu hanya bisa ditebus dengan menjatuhkan hukuman tegas terhadapmu. Raja Rencong dari utara menghentikan langkahnya dan memutar tubuh. Pandangan matanya tak berkesip. Hukuman tegas macam apakah, guru? Mulai detik ini, putus hubungan kita sebagai guru dan murid. Kalau begitu, silahkan kau angkat kaki dari tempatku, belalak Raja Rencong dari utara. Paras Datuk Mata Putih kelam kemerahan. Dadanya bergejolak dan darahnya seperti mendidih karena marah. Aku akan angkat kaki, Hang Kumbara, sahut Datuk Mata Putih. Tapi setelah lebih dulu memecahkan batok kepalamu, Raja Rencong dari utara rangkapkan kedua tangan di muka dada lalu tertawa gelak-gelak. Arena topan utara bergetar, dan diam-diam Datuk Mata Putih terkejut. Suara tertawa yang hebat itu berarti hebatnya pula tenaga dalam Hang Kumbara. Rupanya Hang Kumbara sudah maju tenaga dalamnya dari sejak dia meninggalkan pertapaan tempo hari. Kalau seorang guru hendak membunuh murid sendiri, ditutup dengan topeng alasan sebagai kewajiban. Tetapi kalau seorang murid membuat kesalahan, dikatakan murid sesat. Biarlah kau menamakan aku murid sesat, karena dalam kesesatan itu kau sendiri sudah kesasar untuk mengantar nyawa ke sini, Datuk Mata Putih. Datuk Mata Putih serasa mau pecah kepala dan dadanya dilanda amarah. Sekali tubuhnya berkelebat, maka dia pun lenyap, dan dua jari tangannya tahu-tahu sudah mendarat di dada Raja Rencong dari utara, melontarkan satu totokan yang luar biasa cepat dan lihai. Tapi kejut Datuk Mata Putih bukan olah, ketika melihat Hang Kumbara masih berdiri di tempatnya, cuma terhuyung-huyung sebentar, dan sambil tertawa mengejek. Sama sekali tidak menjadi kaku tegang akibat totokan yang dilancarkan tadi. Kalau tidak manusia ini memiliki tenaga dalam yang tinggi, mana mungkin dia sanggup menutup jalan darahnya melawan tenaga totokan yang besar itu. Hanya dalam beberapa bulan saja turun dari pertapaan, Hang Kumbara telah demikian jauh maju ilmu kepandaiannya. Tak mungkin hal ini terjadi kalau dia tidak berguru pada seorang sakti lainnya. Maka sewaktu menyerang kedua kalinya, tak ayal lagi Datuk Mata Putih mengeluarkan jurus terhebat yang dimilikinya, yaitu yang bernama dua ekor naga keluar dari goa. Jurus ini sengaja dikeluarkannya karena dia bermaksud untuk meringkus Hang Kumbara detik itu juga. Kedua tangan terpentang lebar-lebar kemudian berkelebat dalam bentuk silang, satu memukul ke arah perut dan satu lagi menjambak ke arah rambut. Kaki kanan ditendangkan ke muka untuk menghantam tulang kering lawan. Seseorang yang kena dipreteli oleh jurus yang hebat ini, pasti tubuhnya bagian bawah akan terlontar ke belakang, sedang rambut terjambak dan otot-otot perut menderita sakit yang luar biasa. Dalam keadaan begitu, akan mudah untuk meringkus lawan. Namun untuk kedua kalinya, Datuk Mata Putih dibikin kaget. Kaget bukan saja karena Hang Kumbara sanggup mengelakkan serangannya itu, tapi begitu mengelak, begitu Hang Kumbara menyerangnya dengan jurus yang sama. Malah jurus dua ekor naga keluar dari goa yang dilancarkan oleh Hang Kumbara jauh lebih dahsyat dan mendatangkan angin laksana topan prahara.